Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nino Lustianti, Ketua Tim Pengabdian pada Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Kami, Tim Pengabdian pada Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, ingin mengajak para ibu untuk bagaimana cara mengajar atau membentuk karakter para anak di seluruh Indonesia. Para ibu, apa kabar? Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 bahwa pembentukan pendidikan karakter atau lebih jelasnya penguatan pendidikan karakter masih sangat diperlukan saat ini. Salah satunya adalah melalui dongeng. Dongeng merupakan suatu cerita yang syarat dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan pendidikan. Nah, ini adalah saat yang tepat bagaimanakah kita membentuk karakter di saat masa pandemi ini. Di saat masa pandemi inilah para ibu lebih banyak bersama anak di rumah. Marilah bersama-sama kita memberikan penguatan pendidikan karakter melalui dongeng. Atas dasar itulah kami memberikan alternatif bagaimana membentuk karakter seorang anak melalui dongeng. Para ibu dapat menggunakan dongeng sebagai salah satu inspirasi untuk membentuk karakter pada seorang anak. Selamat menyaksikan tayangan dongeng berikut ini. Kambing dan Rumput. Penulis Nanik Setiawati. Ilustrator dan penata letak Septian Primasetia. Diterbitkan oleh Lembaga Studi Etika Bangsa. Pada zaman dahulu, kambing tidak makan rumput. Kambing makan buah-buahan. Kambing makan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Suatu ketika, hutan di kaki bukit dilanda kemarau. Para penghuni hutan panik. Air sungai kering. Pohon-pohon perlahan mati karena kehabisan air. Hewan-hewan kehausan dan kelaparan. Begitu juga kambing. Kambing mulai kehabisan buah-buahan. Lambat laun, satu persatu penghuni hutan pindah. Kambing yang sebatang kara kebingungan. Kambing bingung mencari teman yang mau menolongnya. Kini kondisi kambing lemah. Kambing tidak mungkin berjalan jauh. Kambing pun mengingat teman-temannya yang tinggal tidak jauh dari hutan di kaki bukit. Akhirnya, kambing ingat sahabat lamanya, rumput. Rumput tinggal di atas bukit. Kambing dan rumput lama tidak bertemu. Kambing ingat peristiwa di masa lalu ketika pertama kali bertemu dengan rumput. Saat itu, kambing sedang mencari buah-buahan. Tiba-tiba terjadi longsor. Rumput terbawa longsor sampai ke hutan di kaki bukit. Saat itu, kondisi rumput lemah. "Hoi, siapa kamu? Kelihatannya kamu bingung," tanya kambing. Aku rumput. Iya, aku tersesat. Kambing merasa iba. Kambing mengajak rumput menginap di rumahnya. Kambing juga berjanji bahwa esok pagi akan mengantar rumput pulang. Mengingat kenangan itu, kambing berencana menemui rumput esok pagi. Kambing berharap rumput menolongnya.
Pagi-pagi, kambing pun pamit kepada teman-temannya yang masih bertahan di hutan itu. Dengan terseok-seok, kambing mendaki ke atas bukit. Kambing mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Sesampainya di sana, kambing menjelaskan kepada rumput mengenai bencana kelaparan di hutan tempat tinggalnya. Rumput sangat sedih mendengarnya. Sebagai sahabat, rumput ingin membantu kambing. Kambing boleh tinggal di rumah rumput. Namun, hutan di atas bukit tempat tinggal rumput tidak ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Rumput pun memperbolehkan kambing makan daun-daun hijau miliknya. Rumput rela berkorban demi sahabatnya. Tentu saja, kambing sangat senang. Siang itu, kambing melihat rumput nampak mulai layu. Kambing sangat khawatir. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Makin lama, keadaan rumput sangat lemah. Rumput hampir kering karena tidak punya cukup tenaga untuk menghijaukan daun-daun yang dimakan kambing. Sahabatku, makin lama kamu makin terlihat pucat. Kamu sakit. Aku haus. Aku tidak bisa menghijaukan daun-daunku. Baiklah, aku akan mencari air untukmu. Maafkan aku yang lalai menjagamu. Aku makan daun-daunmu tanpa memikirkan keadaanmu. Ini bukan salahmu. Wajar, sudah lama tidak turun hujan. Kambing pun pergi mencari air ke sungai. Untunglah masih ada sungai yang berair, meskipun hampir kering. Sejenak kambing melamun di tepi sungai. Kambing mencari cara untuk membawa air. Kambing melihat batok kelapa yang tergeletak. Akhirnya, kambing punya ide. Lalu, kambing mengambil air dengan batok kelapa tersebut. Rumput sangat senang melihat kambing membawakan air untuknya. Kini, setiap pagi dan sore, kambing selalu membawakan air untuk rumput. Daun-daun rumput hijau dan subur. Kambing dan rumput hidup berdampingan. Mereka saling menjaga sampai musim kemarau berlalu. Para ibu yang berbahagia, bagaimana menarik bukan dongeng yang baru kita saksikan? Kira-kira karakter apa yang terdapat dalam dongeng kambing dan rumput tadi? Jika para ibu menyimak dengan teliti, sedikitnya ada 3 karakter. Pertama, tokoh kambing dan rumput mencerminkan kepedulian kepada sesama dengan saling tolong-menolong yang didasari rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Kedua, biasakan mengucapkan kata terima kasih dan permohonan maaf sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada seseorang. Ketiga, tanggap terhadap upaya mencari solusi dan perbaikan terhadap masalah yang merupakan bentuk tanggung jawab kita atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi, itulah karakter-karakter yang digambarkan dalam dongeng kambing dan rumput. Lalu, apa yang perlu para ibu lakukan setelah menyaksikan dongeng kambing dan rumput tadi? Marilah kita bersama-sama membentuk karakter anak. Pertama, ibu dapat menggunakan dongeng tersebut untuk mengajarkan karakter kepada anak-anak di rumah,
khususnya anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Atau para ibu juga dapat menggunakan dongeng lain. Kedua, diskusikanlah semua karakter yang ada dalam dongeng tersebut yang telah disaksikan anak-anak dengan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan usia anak di sekolah dasar. Dan ketiga, mintalah anak ibu untuk menyampaikan karakter-karakter yang telah didiskusikan tadi. Selanjutnya, anak ibu juga dapat membayangkan jika karakter-karakter yang ada dalam dongeng tersebut dimiliki oleh anak-anak ibu. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jaga kesehatan bersama. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.